Peluang baru hanya datang dari unknown possibilities. Jadi tidak ada namanya peluang baru datang dari sesuatu yang sudah Anda ketahui. Itu nggak ada. Kalau Anda sudah tahu, itu bukan peluang baru. Yang disebut peluang baru datangnya dari sesuatu yang Anda belum tahu sebelumnya. Jadi apakah Anda pernah tahu namanya list building? Kalau Anda belum pernah tahu, dan mungkin ini adalah sebuah peluang baru buat Anda. Tinggal Anda bisa grab-nya nggak? Malam-malam, hai. Apa kabar, bro? Hey, sehat-sehat kok. Thank you ya, this book. Sama-sama. Nih, teman-teman, salah satu yang aku suka adalah gini tuh. Kalau aku baca buku bagus, biasanya aku coret-coret. Sorry ya, kok bukumu aku coret-coret. Siap. Dan ini beneran aku selesaiin dalam waktu 2 hari kok. Ini. So excited. Mantap. This book. Ya namanya, ini bukunya namanya List Building Black Book, dan penulisnya adalah Ko Denny Santoso, itu Instagramnya @dennysantoso. Ini bukunya. Dan ada yang lucu guys. Yang lucu tuh ininya nih. Mungkin gua kasih gambar ya. Ini pembatasnya tuh lucu. Ini Lucu banget sih. Hah? Ini quote-mu ya, Ko? Yes, ini income datang dari action, bukan dari belajar. Ini lucu sih. Nah, waktu itu aku taunya kalau Ko Denny ini dari dulu, dari tahun 90. Berapa ya? 99 itu jualan online susu kan, nutrisi. Offline malah. Oh, offline. Pertama yang di Malang Offline. itu offline ya? Offline. Oh, oke. Gak ada online waktu itu kan. I think Google aja baru mulai itu. Iya, di 99 Google baru mulai sih ya. Nah, kalau udah kan itu kan jualan online. Kalau udah masuk online kan, waktu itu aku juga nyari informasi tentang fitness tuh ketemunya websitemu kan, Dunia Fitness. Itu tahun 2008, Dunia Fitness. Oh, oke. Ya, pada waktu itu aku belum kenal Ko Denny, tapi aku tahu aja kalau nyari tentang fitness itu pasti ketemu Dunia Fitness. Jualannya jualan nutrisi. Suplemen, yes. Yes. Ya. Ko, aku penasaran sih, ada satu pertanyaan. Kamu ini kan udah sukses di tempatnya Dunia Fitness dan kawan-kawan ya. Kenapa nggak akhirnya udah uang aja yang kerja gitu? Kenapa lu capek-capek sih bikin ngajarin digital marketing, bikin Tribelio, bikin ini, bikin itu, kelas di DM Elite, kelas ini, kelas itu? Penasaran. Basically sih, sebenarnya gini sih, aku tuh suka banget ngajar gitu. Jadi hobinya memang ngajar. Sejak di fitness pun juga ngajar, juga bikin konten. Iya di sih. YouTube-ku juga ada konten-konten fitness, fat loss gitu-gitu kan. Memang sukanya kayak begitu. Mau ditaruh di bidang mana pun aku pasti ngajar gitu aja. Oke, jadi sebenarnya ini like a passion ya. Passionnya di situ, passionnya di ngajar sih memang. Oh, oke. Emang udah berapa lama sih kok kalau misal di runut nih? Aku nggak baca CV-mu sih. Karena kayaknya bakal nggak seru ya. Aku penasaran sih, kamu berapa lama sih kok jadi seorang digital marketer dan seorang pebisnis online? Kalau bisnis kan udah dari tahun 99 ya, sejak kuliah kan. Tapi sejak SMA itu ya udah dagang, udah jualan gitu. Tapi kalau masuk ke dunia online dalam arti yang benar-benar serius belajar itu di tahun 2007. Wah, gila, jadi udah 2007, men. Ya, 13 tahun ya. Website online pertamaku buat jualan itu 2004 sebenarnya. Tapi nggak ngerti apa-apa. Ya udah bikin website online, udah gak ada yang datang. Jadi kayak katalog Sepi online ya? gak ada yang buka gitu. Sepi, 2004. Ya, itu finansialku 2000 berapa tuh? 13 tuh kok. 2013. Bikin website tapi nggak ada yang datang. Kamu 2007 ya? Ya, yang datang 2 orang. 2007 itu belajar yang serius. Oke, kalau dulu aku yang datang 2 orang. Aku sama co-founderku dilihat di Google Analytics. I see. Nah, di 2008, aku kan belajar 2007 tuh. Suka sama list building itu di 2008 sebenarnya. Hah, kamu udah ngerti list building 2008? Iya, 2009 atau 2010 itu aku sudah diundang ngajar di IB, kampus IB. Oke. Kelapa Gading. Sekarang Quick Yanggi sekarang. Oh, kok Kian Aku lihat di teman-teman. Ya, aku lihat di YouTube-ku tuh, teman-temanku, timku nemu tuh. Kok ini video lama nih? Ya bener juga ya, Desember 2010 ada undangan di situ gitu. Ngajarnya judulnya lucu tuh waktu itu judulnya tuh. Sit back and be rich. Karena yang berjalan yang bekerja adalah listnya itu kan, maksudnya kan. Exactly the same content sebenarnya.
Anyway, kok sorry aku potong. Teman-teman mungkin ya, teman-temanku tuh, audiensku tuh, atau teman-temanku tuh belum tahu istilah list building. Ini kan bukunya judulnya list building, guys. Tuh. Nah, ini kan judulnya list building. Mungkin teman-teman tadi ada yang belum ngerti nih, list building itu tuh apa gitu. Tadi kan Koko sebut list building. Ya, ya. Jadi buat teman-teman list building itu maksudnya gini loh, list building ya. Kita ngebangun list itu apa sih? Kita tuh ngebangun database dari prospek atau customer kita. Kayak Anda jualan nih, teman-teman jualan nih, ngumpulin orang di zaman dulu di BlackBerry, tahu nggak sih? Ya kan? Tahu. Di BlackBerry gitu. Grup. Jadi dapetin pin orang itu list building sebenarnya. Satu device bisa 2.000 orang gitu kan, zaman dulu 2.000 pin. Malah my wife kalau jualan itu udah deh, BBM-nya tuh bisa sampai 7 gitu. Karena full, tambah lagi full, tambah lagi full, tambah lagi full gitu. Itu list building juga sebenarnya. Proses kayak begitu. Proses mengumpulkan audiens Anda atau market Anda atau prospek Anda di sebuah wadah digital gitu. Namanya list building. Mau pakai email, mau pakai WA, mau pakai Telegram, mau pakai BBM, whatever. Itu namanya list building gitu. Oke kok, aku terjemahin dikit ya ke teman-teman mungkin ya, bahasa sederhana nih teman-teman. Zaman dulu aku kerja di bank, itu salah satu kerjaanku itu adalah telepon calon customer kok. Nah, Wow, iya. itu kerjaan seorang kerja di bank itu telepon. Nah, yang di telepon itu kan ada nama, nomor telepon, nama, nomor telepon. Nah, itu tuh nama, nomor telepon itu disebutnya bisa dibilang database, tapi disebut juga list daftarnya itu yang di kontak itu tuh list. Nah, list building itu gimana caranya kita bisa cari data nama sama nomor telepon yang bisa jadi customernya kita, calon customernya kita, supaya kita bisa telepon kayak atau mau kita kasih pesan kayak atau apa kayak itu namanya list building gitu guys. Nah bro, kebayang dulu ya? waktu di bank dulu itu kayak dapetin list gitu dapat dari mana? Ini jujur atau normatif kok? Terserah deh. Ya. Terserah. Kalau udah nggak kerja di bank ya terserah deh. Pertama my boss yang kasih. My boss dulu kan senior gitu. Kalau dia udah punya list, kalau aku telepon. Terus gue dapetin list baru, data itu dari macam-macam. Ada yang dari waktu ketemu di lapangan, misal lagi main basket gitu. Kenalan ini, kenalan itu bisa. Terus udah ngobrol-ngobrol sama teman-teman banker bisa gitu. Ya intinya kurang lebih masih offline aja sih, kayak gitu aja sih kok. Terus sama datang lagi yang kalau my friends yang senior ya kok ya, datang ke pemakaman. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Nggak, gini. Jadi, tapi mohon maaf ya, temanku kalau ada yang nonton ini, aku akhirnya membocorkan sesuatu. Jadi dia lihat kalau di kota Bandung itu tuh ada beberapa lah rumah duka yang mewah banget kok. Isinya orang-orang kaya gitu di situ tuh. Nah jadi lihat kalau di rumah duka itu lagi rame banget, karangan bunganya rame banget, it means berarti yang datang adalah orang-orang yang punya nama. Yang meninggal adalah orang-orang yang punya nama. Nah, kalau sudah dia datang aja ke situ, ya biasa bawa amplop duka. Kalau udah dari pagi sampai malam duduk aja di situ, kenalan aja sama orang yang baru datang. Itu nggak tahu udah yang punya acara juga nggak kenal ini tamunya siapa gitu ya. Tapi dia bisa dapetin nama dengan cara seperti itu, dan itu karena dia mikirnya gini, kalau yang meninggal orang kaya, yang datang teman-temannya orang kaya cuma dulu ya. Tapi cara itu aku nggak ngikutin ya, males banget dari pagi sampai sore suruh di situ mintain halo kok. Tapi ada yang kepikiran kok. Itu niat. Tapi aku nggak mau ngelakuin, aku nggak mau ngelakuin gituan. Oke, jadi ya itu cara-cara konvensional sih buat teman-teman di sini ya. Kalau cara digital itu kita minta orang untuk masukin atau kasih kita nomor WA, kasih kita nomor nama email gitu kan, ya kayak gitu-gitu sih. Kita orang tuh submit duluan gitu. Itu sih kalau di dunia online sih. Teman-teman pada bilang astaga gokil gitu ya. Iya, kalau niat tuh memang kayak begitu gitu kan. Bukan di rumah terus berharap datang gitu enggak. Ya, siapa yang mikirin list building di rumah duka? Effortnya luar biasa katanya. Iya, emang keren tuh. Kok aku ceritain dong tentang suka dukanya Koko berapa tahun tadi, dari 2007 sampai 2020, 13 tahun menjadi seorang digital marketer dan seorang pebisnis online. Itu suka dukanya apa kok? Banyakan sukanya sih, terus terang. Apa nih, suka duitnya banyak ya? Aku suka banget ya.
aku passionate banget di bidang digital gitu ya. Jadi nyobain something itu sih buat aku menyenangkan sekali ya. The most challenging part kalau ngomong duka atau apapun, nggak, I won't say duka sih, kayak kata-katanya kayak berduka banget gitu ya. Negatif Tapi the ya? most challenge, iya, tapi iya, the most challenging part lah ya adalah sebenarnya building the team sih. It's always building the team sih. Karena nggak banyak orang ngerti digital marketing coba sekarang. Let's say I wanna build company yang oke, bikin media gitu. Terus bikin website, nyari-nyari lagi. Bikin konten, nyari-nyari lagi. Copywriting, apa itu copywriting gitu kan. Jadi banyak banget yang nggak ngerti gitu. So masuk ke company ya mesti di training lagi dari nol lagi dari situ gitu. Jadi itu yang the most challenging partnya sebenarnya. Kalau dari sisi lain-lainnya sih seru-seru aja sih. Exploring sana sini seru-seru aja sih. Gitu. Sama loh kok. Aku juga dulu aku pertama kali nyari orang spesialis email marketing di LinkedIn tuh nggak ketemu loh. Nggak gampang. Iya, nggak gampang. Nggak gampang memang. Finally aku bikin orangnya jadi yang tadinya nggak ngerti, jadi seorang telemarketer, tak jadiin seorang email marketer. Sekarang udah keren, dulunya email marketer. Mesti ngedidik sendiri kan? Mesti ngedidik sendiri. Mesti ngedidik sendiri. Iya, harus dididik gitu. Nah itu teman-teman kadang-kadang nggak mau susah, jadi itunya di bypass gitu ya. Ya berat sih memang. Itu memang harus dilewati. Benar-benar. Denny, itu kemarin-kemarin aku itu posting konten lucu sih. Aku bilang 4 kesalahan keuangan yang di usia 20, 30, 40 sampai 50. Dan berdasarkan hasil risetku, orang-orang yang di usia 20 itu masalah keuangannya adalah income-nya kekecilan. Udah sesimpel itu aja. Dan ternyata like-nya itu 10.000 orang nge-like dan setuju gitu. Kok kena banget gitu. Nah, makanya itu aku tiba-tiba dapat ini your books dari teman-temanmu, timmu, itu namanya Martin. Ini kasih buku ini keren banget. So makanya aku bilang sama Martin, I'm so excited untuk bahas, kasih tahu ke my audience, ke teman-teman juga, ini cara kerjanya itu gimana nih supaya bisa dapat uang dari bisnis online. Dan kayaknya kok orang yang tepat untuk ngobrolin itu sih. Karena di buku ini guys, ada 4 chapter utama. Dia bilang yang pertama adalah mindset. Nah sebenarnya gimana tuh? Maksudnya mindset seorang bisnis online tuh gimana ini? Jadi gini loh, kalau kita ngomongin di dunia online ya, nggak usah di dunia online ya, di semua tempat lah ya. Mindset yang pertama tuh gini, kita tuh harus bisa jadi content creator saat ini. Kayak, your own Instagram, Melvin Mumpuni begini. Instagram tuh kan banyak kontennya nih. Nah, teman-teman tuh pengen dapat duit, tapi nggak mau bikin konten atau males. Bikin paling seminggu doang. Disuruh, oke, bikin. Habis itu setelah seminggu males gitu. Postingnya seminggu sekali. Nah, itu mindset tuh harus diubah dulu. Karena apa? Uang hanya mengalir dari konten consumer ke content creator. Apa itu maksudnya? Content consumer ke content creators. Content consumer, orang-orang yang nonton, yang browsing, scrolling, nontonin YouTube, menikmati lah istilahnya gitu kan. Duit itu ngalir dari orang-orang itu menuju ke kreatornya, ke yang bikin konten. Nah, makanya teman-teman di sini harus paham dulu mindsetnya bahwa kalau Anda pengen dapetin duit online, Anda harus jadi content creator. Bukan jadi content consumer yang cuma bisa scrolling, baca, like, comment, share doang gitu. Tapi harus create konten terus. Itu. Tapi content creators itu nggak gampang loh. Dari sisi apanya nih? Gini kok. Kalau aku sebagai content creators, aku lakukan karena aku suka. Ketika akhirnya kayak misal nih ya, aku sebagai content creators ketika aku lihat scroll my Instagram itu aku suka gitu. Oh ini kontenku yang ini bagus ya. Aku pun juga menikmati gitu. Kayak Koko pernah merasakan nggak ya? Kalau aku dulu kan seorang yang suka menggambar, mewarnai gitu. Nah kalau gambarku udah jadi itu aku pajang, gitu aku lihatin gitu kayak mungkin orang lain ini orang kok aneh sih yang ngeliatin gambar sendiri, tapi aku happy gitu liatin gambarku. Kontenku pun juga gitu. Aku ketika bikin konten yang hari ini tentang Beliebers gitu, karena aku salah satu Beliebers gitu. Suka Justin Bieber gitu. Ya. Nah kemudian aku share tentang perjalanan si Justin Bieber gitu. Aku suka gitu. Karena aku suka melakukan. Ya itu. Nah, tapi mau nggak mau harus dilakukan kalau di dunia online. Sekarang bayangin ya, ada si A, atau kamu deh, misalkan kayak kamu assuming kalau kamu nggak suka gitu. Assuming kamu adalah seorang financial expert, tapi nggak suka bikin konten. Ceritanya kayak begitu. Atau ada si B nih.
si B gitu ya, ada si B, financial expert, jago banget, tapi nggak suka bikin konten. Nah, habis itu ada kamu nih, yang suka bikin konten. Orang akan kenal kamu atau kenal si B. Gitu aja. Iya, lebih kenal Bener? yang sering lihat konten, yang kontennya ada. Iya, exactly. Dia posting seminggu 2 kali, kamu posting seminggu tiap hari. Udah jelas langsung orang tuh attention mereka itu di kamu. Nah, dunia online itu mindsetnya adalah kita harus nge-grab attention people. Ini attention semua nih gitu. Nah, attention hanya bisa by konten, apapun bentuknya sih. Oke. Get Bisa idea. nggak? Kita berhenti di sini ya. Habis ini kita selesai live gitu. Kita matiin ini. Orang-orang tetap aja akan browsing, liatin Instagram, nonton YouTube. It's content gitu. Dengerin podcast. It's content. Ya kan? Assuming kita ngomong offline dikit deh. Breakfast pagi. Yang dibawa apa? Koran. It's content. Iya. Bener juga sih. Gak bisa. Diam itu udah gak bisa gitu. Diam tuh gak bisa. Pasti akan ke konten gitu kan. Mau ke toilet juga pasti bawa handphone. Ya, nonton YouTube itu juga konten berarti ya. Kayak kalau gue nonton kayak Papasket Sombong gitu, itu juga konten kan? Konten. Apapun yang masuk dalam bentuk kayak audio visual semuanya itu konten. Nah, maka dari itu kita harus ngambil attention orang ya pakai konten sebanyak serutin mungkin. Coba menarik nih teman-teman yang bilang buat kayak ide kontennya susah. Itu jawabannya simpel. Satu hal banget nih. Kamu nggak kenal customermu. Iya juga sih ya. Kamu nggak kenal marketmu. That's it jawabannya. Iya, itu bener sih. Karena biasanya aku nge-konten itu gara-gara jawab pertanyaan orang sih. Exactly gitu. Sesimpel itu gitu kan. Bikin konten karena ada yang nanya, ada yang komen, ada yang itu. Jadi kita kayak, oh ini kok komennya lucu ya, kok komennya ngaco ya gitu-gitu kan. Kayak hari ini aku barusan posting nih, barusan aja nih. Yang gambarnya, what? Itu tadi kan. Itu gara-gara banyak orang yang bilang, Dan, aku pengen bisnis online. Emang kenapa? Karena aku pengen financial freedom. Habis itu dikabulin sama Tuhan. Di PHK dipecat, udah financial time freedom. Pengen time freedom, udah dipecat di PHK, tinggal di rumah, time freedom lah. Happy nggak sekarang lu dapat time freedom? Stress. Things like that gitu ya. Konten dari mana? Dari celometan teman-teman semua gitu. Oke, nah itu teman-teman salah satu halnya. Kalau kamu belum punya audiensmu, ya udah lihat aja audiensmu kan juga ini kan apa namanya customer atau orang-orang itu kan curhat di mana-mana. Ada di YouTube-nya orang kayak atau apa kayak kopi aja gitu, Quora kayak atau apa kayak gitu. Quora, aku suka banget di Quora, yes. Quora ya. Quora bagus. Ya, kalau di aku tuh gini kok, kalau aku kan punya podcast juga gitu kan. Nah, itu tuh biasanya aku dapat dari gara-gara di aplikasi finansialku tuh ada menu konsultasi keuangan. Nah, kadang-kadang itu pertanyaannya ya menarik untuk dibahas gitu. Yes, nah, gue ambilnya dari situ. Curhatan-curhatan itu yang aku pakai untuk ngobrolin gitu. Benar banget. Nah, idenya berarti satu nih, Bro. Idenya adalah kita tidak bisa depend on our own idea gitu. Pasti ada source. Ya kan? Jadi kalau teman-teman di sini jawabannya adalah source kalian ada berapa nih untuk dapetin ide konten? Nggak bisa dari sini doang. Benar. Gitu. Itu tuh bahasa lu kayak yang lu bilang obsess your customer ya, istilah lu di sini Pak ya. Yes. Di bagian mana gue lupa lah, pokoknya gue pernah baca istilah obsess your customer gitu. Yang di sini gitu, apa gimana gitu. Jadi bukan cuman kayak sekedar marketmu itu siapa? Tadi barusan ada yang message aku tuh, market saya ibu-ibu usia 25-35. That's it katanya. Wah, kalau obses tuh tahu banget mimpinya apa, ketakutannya apa gitu kan, semuanya tahu gitu. Ya, makanya itu ya kok ya. Ini Kak kasih contoh deh guys. Obsess your customer nih ya. Gini kok. Gue pernah ngakak gara-gara gini. Ada seorang reporter nanya kan, Pak, gimana solusinya seorang sandwich generation? Jawabannya apa tau nggak kok? Invest. Nah, gue cuma dalam hati ketawa ngakak. Pale lu, duit aja buat hidup kurang. Invest duitnya siapa? Bener banget. Ini financial advisor ini ngerti masalah orang gak sih? Ngomong aja. Aku duitnya nggak ada, bro. Kalau misalkan duit masih mepet-mepet, ya udah investnya ke sini aja lah, bukan ke saham-saham gitu lah. Nggak ngefek gitu, mau invest kayak cuman 50.000. Nggak ngefek. Gue setuju. Makanya gue saranin, makanya gue lagi punya satu project itu, yaitu namanya bikin gimana. Gue bahas tentang gimana caranya dapetin income dan gedein income. Dan salah satunya yang aku bahas tuh bisnis online. Cuma
kalau gue kan bukan masternya bisnis online gitu. Jadi makanya ya kita harus nanya-nanya gitu sama yang bisnis online, atau mungkin ada juga temanku yang jadi seorang profesional trader, pedagang yang profesional dan lain sebagainya gitu. Gitu guys. Masa duitnya kurang, jawabannya invest. Duitnya siapa yang dipakai buat invest? Kacau. Iya kan? Itu normatif lah, jawaban normatif lah itu lulusan sekolah kayak begitu tuh. Oke, kok aku mau tanya dikit teknis ya. Ini teman-teman di halaman ini beneran aku sudah baca. Jadi aku bisa nih ya. Coba aja nih ya, buka halaman berapapun nih. Kasih lihat gini mungkin ya. Gimana sih caranya? Ya tuh. Tuh pasti ada coret-coretan di sini tuh, kayak coret-coretan tuh. Kelihatan nggak itu ada warna-warna gitu aku ya. Nah di sini di buku ini itu tuh ada bilang foundation, build, framework, sama skill, ya kan, 4 hal ini gitu. Ini kurang lebih ceritain aja kok, kurang lebihnya apa kok kalau di ini. Oke, jadi di foundation itu sebenarnya kita tuh idenya dulu tuh kita mau bisnis online, mau cari duit gitu aja. Ya, jadi supaya teman-teman di sini tahu kita akan membahas tuh cari duit tuh kayak gimana. Nah foundation itu adalah kayak apa sih yang harus dipersiapkan sebelum kita bener-bener ngelakuin teknisnya gitu. Karena banyak orang tuh pengen jump in. Iklan gimana ya? Upload produk gimana ya gitu. Bukan itu dulu. Market lu siapa? Jadi kita mesti tahu marketnya itu siapa dan besar gak sih marketnya? Jangan-jangan marketnya kecil banget gitu kan. Kalau marketnya kecil banget, wah kita garap-garap juga duitnya kecil. Kita mau duitnya yang lumayan. Jadi harus tahu benar. Betul. Tapi nggak tahu nih, Bro Melvin, kalau misalkan di sini nih, your audience nih ngerti kata market nggak? Karena ternyata ada yang nggak ngerti kata market loh. Market itu apa gitu kan? Jadi ya coba, kalau kok apa kok market itu? Market adalah group of people, sekumpulan orang yang memiliki satu problem spesifik, gitu aja biar gampang. Satu problem spesifik, bukan cuman group of people ya, bukan cuman itu. Karena kalau group of people, that's it. Terus mau jualan apa? Di luar juga banyak group of people. Kita terus mau jualan apa? Nggak jelas kan? Tapi group of people, sekumpulan orang yang memiliki satu problem yang sama, gitu. Ya kan, kalau cuma ada orang berdiri gitu nggak ada apa-apa ya terus mau jualan apa? Tapi kalau ada orang berdiri panas-panas habis basket, haus, kita jualan es jeruk misalnya, clear kan? Ada problemnya, haus habis basket di situ, ya kita jualan apa gitu. Jadi harus ada problemnya. Itu yang disebut dengan market. Nah kita mesti nentuin dulu marketnya. Dari foundation part, market, produk, dites, itu foundation, dites. Jadi asumsinya adalah ketika menjalankan ini, produknya harus laku, gitu. Produknya harus laku. Jadi ketika menjalankan, nah di buku ini diajarin sih di bagian awal sih, researchnya gimana caranya, gitu-gitu diajarin sih di sini. Jadi don't worry. Nah, ketika sudah laku, habis itu kita mau jualan tuh yang banyak, bukan cuma satu-satu. Itu sih. Kan aku pernah partneran sama Bong Chandra ngebangun apartemen Springwood di Alam Sutra. Itu aku investornya Bong Chandra tuh. Nah, waktu itu dimintain sama dia, dan bantuin jualan dong gitu. Ya, karena aku punya list database kan cukup lumayan ya, gede ya. Udah, aku ceritain aja, aku punya project bareng Bong Chandra, gitu-gitu kan. Nah, waktu itu aku broadcast begitu, sekali broadcast, aku undang makan malam, terus Bong Chandra presentasi di depan, udah kita closing 10 miliar tuh, hampir 10 miliar tuh, 9,6 kalau nggak salah. Semalam dan nggak ada biaya gitu. Biayanya cuma broadcast email sama ngasih makan. Kalau event-event gede lainnya kan brosur, billboard, koran gitu kan. Ini nggak ada, udah literally aja broadcast doang gitu, 10 miliar. Nah itu gitu kan. Jadi database is crucial. Nah, kalau misalkan satu-satu kan lama tuh, dengan database itu kan jadi cepat. Jadi balik lagi ya, foundation adalah kita menentukan dulu sih. Kita menentukan dulu marketnya apa, barangnya yang mau dijual tuh apa. Itu di situ. Nah, step berikutnya adalah lead magnet. Lead magnet tuh gini. Supaya orang tuh mau daftar ke kita, itu gimana caranya? Supaya orang tuh mau ngasih kita handphonenya, mau ngasih kita emailnya, itu ada caranya gitu. Kita harus kasih something, tuker dengan email, tuker dengan nomor WA. Nggak bisa kita tahu-tahu ujuk-ujuk datang, WA-mu berapa? Ya nggak mau lah, gitu kan. Gitu. Nah sekarang nih, misalkan nih teman-teman di sini nih, ada yang investor nggak sih di sini? Harusnya banyak ya, yang main saham gitu, banyak nggak sih? Banyak kan? Oke, contoh kayak begini nih, contoh. Maukah Anda masukkan email ke saya sekarang juga? Habis itu saya kasih satu saham khusus yang besok pasti naik 50%. Mau nggak? Mau. Langsung pada submit semua itu. Ya kan? Kalau saya bilang besok saham ini naik 50%,
dan Anda harus ngasih saya nomor WA atau nama email sekarang juga. Kalau marketnya tepat, followersnya Melvin. Aku Melvin. Ya. Iya, followersnya Melvin gitu kan. Terus dikasih kayak begitu, udah pasti langsung masuk semua. Makanya marketnya harus tepat dulu. Nggak bisa random. Kalau random kan tembak ke orang random, emang saham apaan gitu. Pusing kan kita kan. Ya, gitu. Jadi kalau marketnya udah tepat, habis itu kita ngasih umpannya ini tepat. Kita nyebutnya di sini adalah lead magnet. Lead itu prospek, magnet dari prospek gitu. Udah langsung kasih kayak begitu. Langsung deh masuk semua tuh. Wah, begitu masuk semua, habis itu kita edukasi. Di situ itu part 3. Part 3-nya adalah edukasi di situ. Kita ajarin saham itu gimana dan sebagainya gitu kan. Itu chapter 3 itu education. Education follow up sebenarnya. Di sini. Education follow up, konten strategi gitu kan. Ya, di situ masuk di konten strategi gitu. Ada konten strategi. Nah, itu kita ngajarin di situ, ngajarin saham tuh gini loh, cara trading gini loh, caranya. Kamu kan tadi mau tuh beli saham yang naik 50%. Tapi kamu punya nggak akun brokernya? Terus harus pakai apa tuh aplikasinya? Nah, itu diajari semua, step 1, step 2, step 3, step 4 begitu. Siapa tahu Melvin punya brokernya sekalian, di situ step 4-nya brokernya si Melvin gitu kan. Nah, itu bisa tuh kayak gitu. Stepnya seperti itu. Nah, habis itu baru nanti di edukasi itu kita jualan di situ, teman-teman. Kita jualan di situ. Jadi sambil edukasi step-stepnya seperti itu, terus Melvin bisa bilang, "Tuh kan bener kan naik 50%, mau nggak tahu caranya menganalisa saham supaya lain kali Anda bisa menemukan sendiri saham mana yang naiknya 50%. Ikut kelas saya yang ini bisa. Misalnya ini contoh aja. Bisa jualan broker, bisa jualan kelas, bisa jualan buku. Terserah sebenarnya, itu tergantung produk Anda. Kalau saya dulu sih jualannya suplemen ya, suplemen. Ini loh cara diet, ini loh suplemennya gitu. Itu part 3 ya, part 3. Nah, part 4 adalah kita pakai tools apa? Kita pakai platform apa? Nah, di sini saya ajarin pakai Tribelio. Ya, kita pakai Tribelio. Dan seplatform. Jadi pakai itu loh caranya gitu kan. Di Tribelio sekarang barusan ada ibu-ibu yang suka masak, Dapur Lindawati, you check yourself itu di Instagram Dapur Lindawati, itu membernya udah berapa tuh? Kayaknya udah hampir 8.000 ya, 7.000 apa 8.000 ya membernya di dalam Tribelio gitu. Dapur Lindawati. Iya, itu sudah kayak di Tribelio udah 8.000 kali membernya. Dan dia suka jual ini, jual gila, ini Instagramnya gitu. Aja 400.000. Exactly gitu kan. Jadi naiknya di tempat kita cepet banget. Nah, kelima adalah gimana caranya kita pakai Instagram, kita pakai YouTube sebagai sumber untuk dibawa masuk ke list kita. So, itu stepnya. Jadi, kerangkanya seperti itu. Marketnya ditentuin, produknya ditentuin, kita udah tahu nih, kita kasih umpan apa. Begitu kita kasih umpan apa, orang suka, dia akan jump in. Begitu jump in, kita edukasi nih. Sambil jualan, begitu sambil jualan selesai semuanya, kita ngerasa bahwa orang diajak masuk, suka, dijualin, beli. Kita buka keran kita nih, pakai sosial media, pakai Instagram, pakai YouTube, pakai Facebook, pakai yang lain-lain, untuk bawa traffic segede mungkin, diiklankan, masuk, kita jualan. That's your profit. Gede banget. Betul. Dan Anda nggak perlu satu-satu untuk kayak jaga toko gitu-gitu, enggak lagi. Karena yang jalan adalah email. Yang jalan, jangan bilang loh email itu nggak dibuka. Dibuka, men. Literally dibuka. Kemarin tuh saya iseng. Nih ya, saya kasih tips email ya. Kalau Anda email broadcast biasa, orang baca nggak bales. Orang baca nggak bales. Kemarin saya ngetes. Gimana supaya orang baca dan bales gitu. Can you imagine, bro, Melvin? Pernah nggak dapat email? Gimana kok? Terus tulisannya, subjeknya begini. reply, RE.2. Emailmu bener masih yang ini. Saya nulisnya begitu loh. Emailmu bener masih yang ini. Terus dijawab? Habis itu pasti dijawab. Itu kan kayak kaget banget. Aku dibalas ini email yang mana? Dibuka kan, dibaca kan sama dia kan. Begitu dibaca gitu. Aku nggak pernah dengar sih kabar dari kamu. Emailmu masih yang ini nggak sih? Kamu baik-baik aja kan? Aku baru launching buku loh. Aku gitu. Itu reply-nya banyak banget, buset. Kayak ini beneran emailku, ada yang sampai minta maaf loh. Karena nggak bales-balesin. Karena lagi sibuk lah, mau lahiran lah apa. Tapi hari itu dia bales. So it's depend gitu communication-nya, nggak sekedar kayak artikel doang, kayak conversation gitu. Yes. Dan teman-teman, gitu. ini ini tuh yang diomongin Kodeni itu ya, tepat kalau pertama your mindset switch dulu. Switchnya apa? Gini kok. Mungkin aku kasih sedikit sesuatu yang mungkin sudut pandang yang berbeda ya guys. Jadi ini bukan masalah benar atau salah, tapi ini sudut pandang yang berbeda dikit gitu.
Zaman dulu itu ada orang yang pernah ketemu sama aku nggak suka banget namanya kerjaan jualan, sales. Karena apa? Karena dia bilang kalau sales itu adalah mengemis. You ask, kamu minta. Kamu minta orang lain beli, itu ask. Kamu minta, kalau udah kamu kayak ngemis gitu. Tapi kalau yang sekarang itu, zamannya sekarang, orang yang namanya sales, itu tuh help. Bukan gini loh guys. Bukan gini loh guys, tapi gini. Lihat ya, tangannya berbeda gitu. Ketika solusi kamu, produk kamu, layanan kamu bisa membantu banyak orang, berarti kamu membantu, kalau kamu bisa jualan lebih banyak, berarti kamu bisa membantu lebih banyak orang. Nah, dengan cara baru masuknya konsepnya seperti ini. Tapi kalau jualannya cuma just, ini ada barang jualin gitu, tapi nggak tahu siapa yang mau dibantu, kenapa masalahnya, apa ini nggak cocok gitu. This book nggak cocok buat kamu, aku rasa. Tapi kalau kamu udah ngerti nih masalahnya, oke. Misal apa ya? Misal jualan handphone gitu ya, misal sesimpel kayak ini handphone ini gitu. Ya waktu itu ya kau yang dibilang gini, waktu itu handphoneku ketumpahan kecap asin kok. Lagi makan, ketumpahan kecap asin. Itu kan males banget ya. Kalau udah besoknya itu aku pas ada event ke Malang, ke tempatmu kok. Nah kalau udah di Malang itu udah benar-benar satu hari itu aku kehilangan akses handphone karena udah nggak bisa di-charge. Jadi si bagian bawahnya itu kena kecap asin, kalau udah rusak gitu. So kalau ada orangnya itu yang jualan kok, itu harganya aku beli di waktu itu di Erafone. Dia bilang gini, kok ini kerjaan kok apa? Kerjaanku sebagai, aku sering bikin konten, sering pakai Instagram. Oh yang ini kok, ini paling bagus. Dia nggak nunjukin Apple loh, nunjukinnya Samsung. Waktu itu Samsung S10 kan, ini aku beli jadi waktu itu Samsung S10. Lihat nih kok ya, kameranya kalau buat kamu bikin konten, nih lihat nih. Gila, kayak gitu dikasih ke aku kan, karena aku langsung meleleh dong. Ya udah. Pas banget soalnya. Iya, dia nanya, kalau udah dia nanya kebutuhanku buat handphone buat apa gitu. Kalau aku ngomong aku butuh kamera yang agak bagus buat konten karena aku bikin konten. Kalau aku cerita tentang Instagram, YouTube gitu kan, aku kasih tahu. Nah, kalau udah dia milihin ini, literally ini bagus buat kamu gitu. Ya udah beli. Yes, harus kayak gitu sih. Nah, kemarin tuh aku tambahin sedikit ya. Aku kemarin tuh sampai bilang gini loh ke teman-teman tuh. Suruh nanyain customer tuh susahnya setengah mati. Tapi kalau PDKT cewek, udah makan belum? Lagi ngapain? Udah mandi belum? Semuanya ditanyain. Sampai ceweknya sebel. Ya, kayak gitu. Ya nanya ini, itu nanyain basa-basi ya, nggak formatif banget. Kenyataannya kayak begitu sih. Nanyain ini ya, nanya cewek gitu kan, aduh, rajin banget gitu. Survei market. Padahal market masa depan loh ya. Cewek belum tentu ya. Itu baru PDKT, belum tentu loh. Baru PDKT. PDKT. Oke. So, teman-teman ada pertanyaan dulu teman-teman sebelum aku tanya. Ya, waktu itu aku pertama kali ketemu Ko Denny secara live itu di acara teman kita nih kok. Ya waktu itu kita Kokas. Ya di Kokas. Masih ingat ya? Ingat. Ya di salah satu teman kita. Ya terus nggak usah. Habis itu kita ngobrol banyak di situ kan, acara situ kan. Asik banget ngomongin digital marketing gitu. Next time lah ya guys ya. Siap. Oh ya. Kalau sama cewek pede banget. Oke, terus. Oke, kalau dari aku pertanyaannya berikutnya gini kok. Sebenarnya, jadi kalau boleh disimpulin, kenapa sih list building ini tuh penting? Well, simple banget karena satu, kita perlu edukasi orang supaya bisa jualan. Kalau kita cuma pakai Instagram, terus tahu-tahu akunnya kena suspend begitu, kena ban begitu, hilang. Kita nggak tahu-tahu bisnis kita hilang, gitu aja. Ya kan? Karena Anda tidak memiliki database. Itu krusialnya di situ. Ya, jadi memiliki database itu penting banget karena bisnis Anda benar-benar di situ. Sebuah company bisa besar kalau customer-nya itu semakin banyak. Tapi kalau datang beli, kadang-kadang lihat-lihat terus hilang lagi, itu kan bukan milik Anda. Jadi Anda tidak memiliki aset dari sisi customer sebenarnya. Itu pertama ya. Yang kedua adalah dengan memiliki sebuah database, kita bisa melakukan penawaran lagi orang yang sama.
Karena secara bisnis, ada biaya yang disebut dengan user acquisition cost. Biaya mendapatkan mengakuisisi seorang customer, itu ada biayanya. Maka kalau misalkan Anda menghabiskan uang katakanlah 100.000 untuk mendatangkan satu orang menjadi seorang customer, maka sebisa mungkin Anda berjualan ke dia sebanyak mungkin. Supaya apa? Supaya 100.000-nya tadi nggak rugi. Kita bayar dia 100.000 datang, kita harus bisa profitable di atas 100.000. What if 200.000, 300.000? What if sejuta? What if selebihnya? Kayak gitu. Makanya kalau di tempat saya, ini buku, kalau gini, kalau di tempat saya tuh alurnya ya, kalau nggak punya duit sama sekali, mau belajar ke YouTube, itu gratis. Literally gratis gitu kan. Nggak punya duit banget gitu, ya udah ngafe, cari wifi gitu kan. Udah, kalau nggak punya wifi kayak gitu. Kalau nggak punya duit buat ngafe, belum waktunya berbisnis gitu aja. Ya, jadi ada levelnya. Nah, habis itu, kalau misalkan Anda masih kayak, oke Dan, aku udah belajar dari yang gratisan nih, mau naik level, ini murah, ini 150.000, free shipping lagi, gratis ongkos kirim. I think, kemarin aku bilang sih gini sih, bro, kita kalau makan di restoran sama pacar, 150.000 itu udah tembus, ini cuma 150.000. Sementara kalau makan sama pacar, 8 jam kemudian tuh barang keluar di toilet. So ini masuk di otak gitu. It's very cheap. Oke, gua save kalimat itu ya. Gua pakai quote lu. Nah, abis ini kalau misalkan mau praktek, baru ikutan kelas namanya List Building Mastery. Karena Anda boleh literally boleh kayak dibantuin oleh tim saya. Besok kita ada pitch night di mana Anda bisa ngelihat saya ngebenerin orang yang pitching. Pitching itu jualan, closing. Jadi teman-teman yang member dari LBM itu closing, saya kasih feedback, ini loh cara ngomongmu salah dan sebagainya gitu. Jadi ada stepnya ya, dari gratis YouTube, habis itu ini, habis itu ikut List Building Mastery, habis itu kalau sudah mau naik level lagi, itu ikutan DM Elite. Jadi DM Elite itu kelas yang, you know lah, weekend begitu biasanya offline gitu, harganya sekitar 13 jutaan. Nextnya lagi, kita punya namanya Mastermind. Mastermind itu dulu sih, itu sekitar 80-an juta, 75-80 juta, itu di Bali. 5 hari, 4 malam gitu. Nah, habis itu ada 5 hari, 4 malam. Yes. Jadi itu satu orang kalau ngikutin itu semua, nah itu kan jadi gede tuh, value-nya dia jadi gede tuh di company kita. Itu step-nya seperti itu. Oh, satu hal aku mau tunjukin sih. Apa tuh? Kita punya, kalau Anda bisa mempraktekkan List Building Mastery ini dengan baik gitu ya. Oh, ini ya. Ini ada yang ini. Nah, plakatmu ya. Yes, ini ada award, Silver Circle Award. Ini halo, buat guys. orang-orang yang berhasil mendapatkan $100.000 US. Oke. 100.000 US dollar. Gitu. Sekitar berapa itu berarti? Sekitar 1,5 M ya? 1,5 ini M ya, lah. yang di halaman berapa ya? Ada kan fotonya? Yes. Ada. Aku mana ya? lihat Aku lupa. ada tuh. Ya, sorry guys, aku lupa halamannya karena kita nggak ada janjian mau dipamerin. Pokoknya ada di sini, ada bukunya. Yes, ya kayak gitu. Nah, ini teman-teman kalau mau bukunya simple aja, langsung aja ke listbuildingblackbook.com. Saya ketik di situ aja, listbuildingblackbook.com. Nggak usah kok, nih, tuh. Ada ya? Oh, thank you. Keren banget tuh. Ya kok, kan aku dijualin sama si mbak-mbaknya itu, dia ngerti kan, aku butuhnya apa. Ini baru lagi dijualin. Yes, jadi gini, kalau Anda beli ini sekarang, I think masih keburu deh. Besok itu ada pitch night. Pitch night itu adalah sesi di mana tadi ya, teman-teman dari List Building Mastery itu presentasi, jualan, kemudian kita koreksi. Nah, koreksi ini menarik sih, kadang-kadang banyak orang yang kayak intonasinya tuh datar banget gitu kan, dan berharap salesnya naik. Nggak bisa, energinya nggak ada gitu. Nah, kita perbaiki. Banyak juga yang ngomongnya berantakan. Ngomongnya berantakan itu kayak, oke, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Di sini nama saya ini, saya pengen menawarkan produk ini gitu. Itu udah saya omelin. Karena nggak ada orang suka ditawarin. Gitu. Iya. Nggak ada orang suka ditawarin. Nah, itu saya ganti semua kata-katanya. Literally, ada yang bilang, coba Bapak, kalau nanti Bapak menggunakan produk kami gitu, karena dia ngomong kayak gitu. Saya bilang nggak boleh pakai kata coba. Bilangnya pakai kata nanti. Nanti Bapak setelah beli ini, Bapak pakai deh. Rasanya kayak begini loh, gitu. Udah, nggak usah pakai kata coba. Itu crucial banget, men. Nah, hal-hal kayak gitu, itu naikin omset. Literally langsung naikin omset. Besok Anda praktekin, langsung naikin omset. Gitu. Gak sabar buat besok pitch-nya jam 7:30. Jam 7, by the way, besok tuh jam 7. Bukan 7:30 ya. Saya majuin, karena yang daftar kayaknya hampir 1.000.
Oh iya toh. Oh iya kan. Gokil sih. Kayaknya seru ya. Kayaknya seru loh caramu. Penasaran juga nih. Siapa tahu. Iya, lucu kadang-kadang lucu gitu kan. Karena Kesalahan orang dalam closing. Kalau closing saya sudah sekitar 26 tahun ya jualan gitu ya, sales gitu. Jadi udah biasa banget closing. Sejak SMA soalnya. Gitu. Ya, pertama kali ya kok aku diajarin closing. Aku pertama kali diajarin closing itu sama siapa ya? Sama temanku. Gara-gara waktu S1 gitu ya. Waktu S1 tuh aku nggak ngerti kalau deketin cewek itu nggak pede gitu kan. Nah, kalau deketin cewek itu kan ada closing kan, maksudnya nembak gitu kan, zaman dulu kan. Ya, ya, ya. Nah, ternyata kalau cara nembaknya salah, jawabannya juga salah gitu. Misal nih ya, kamu mau nggak jadi pacarku? Itu beda. Kalau kamu nanyanya, kamu mau jadi pacarku? Beda. Beda. Coba. Ya, aku diajarin sama temanku, playboy. Mau kah? Oh, caranya gitu ya. Tapi ada hal yang lebih dalam dari situ sebenarnya. Apa itu? Pacaran itu feeling. Oke? Oh iya, aku tahu tuh. Gini. Waktu PDKT itu feeling. Ya kan? Feeling itu kinestetik, rasa. Sebentar kok. Aku cek dulu, pacarku ada di sini nggak? Sebentar. Nggak. Oke, lanjut. Aman. Oke, jadi PDKT itu emosi, feeling. Ini buat teman-teman ya, emosi and feeling. Oke? Tetapi kenapa ketika closing dibawa ke logic? Kamu mau jadi pacarku? That's logic question. Mau nggak ya? Mau. That's logic. Beda. Di kerangka di otaknya itu dari emosi dibawa ke logic. Habis itu Anda ditulis tuh pro and cons pacaran dengan Anda. Jadi ya itu lebih deeper lagi sih. Jadi harusnya cinta. Enggak, ini tadi bahas closing guys. Kalau di bukuku yang ini ada caraku guys. Ya, ada caramu. Di buku yang ini ada caraku tuh dulu. Caramu closing. Caraku closing dulu ada di situ. Kok, ini ada nggak contoh-contoh dari dirimu atau orang-orang yang sudah berhasil menjalankan ini di dunia nyata? Loh, kalau dunia nyata sebenarnya semua big company itu sudah pakai. Kalau di luar negeri sih lebih banyak lagi ya. Tapi kalau di Indonesia tuh big company pakai. Ya, let's say kita ngomong kayak Tokopedia gitu. Anda dipaksa pakai aplikasi, itu list building. Kenapa dulu dia sampai bebas ongkir hanya di aplikasi? Kenapa nggak bebas ongkir selama pakai Tokopedia? Enggak. Bebas ongkir hanya kalau ordernya lewat aplikasi. Yes. Itu maksa kita download aplikasi. Supaya apa? Dapat dia database-nya. Kalau Anda belanja tiket di Traveloka atau tiket.com, seminggu kemudian Anda di broadcast kan, email kan. Ada tiket murah nih, promo nih ke Bangkok, sekian gitu kan. Itu semua list building. Closing ya? Iya. Kalau di luar negeri sih hampir semua udah list building ya. Di Indonesia big company aja. Small company-nya masih mikirnya apa? Masukin ke marketplace atau jualan di Instagram. Gitu. Nah, jualan di marketplace itu makanya kenapa di sini kita pakai slogannya adalah lawan perang harga sebenarnya. Karena kalau di marketplace, ketika Anda dipasang di satu halaman bareng kompetitor semua bisa diurutkan harga termurah, itu accelerating perang harga. Iya sih. Ya emang kenyataannya iya sih. Kalau aku juga kayak gitu kalau belanja. Sort by. Exactly. Ya, gua sort Tapi by. kalau kamu misalkan beli Harley di toko Harley, itu nggak pakai begitu. Iya beda. Barangnya beda. Beda gitu. Jadi barangnya dibawa keluar dari marketplace, melepaskan dari perang harga. Jadi audiens itu dibawa diskusinya dengan value. Kita kan suka, teman-teman ini suka banget kayak jualan itu selalu kayak, ini diskon loh, ini apa loh gitu ya. Jadi customer tuh begitu melihat penawaran kita, yang ditawarin adalah diskon. Padahal kita nggak mau orang fokus ke harga. Tapi penawaran kita itu mengajak orang tuh fokus ke harga. Nah kan salah kan? Iya. Kalau nggak mau ngajak orang membandingkan harga, ya ketika ketemu jangan langsung dikasih harga. Dikasih ide value-nya apa gitu. Solusinya bisa kamu bikin kayak begini loh. Understand. Jadi jangan-jangan dulu tuh waktu aku masih kecil tuh, aku masih ada film namanya Gebiar BCA, pernah tahu nggak kok yang Baby Bands Indian? Tahu. Itu juga list building ya?
Itu dulu ngelakuinnya gimana dia ya? Aku tahu tapi nggak terlalu ngamatin aku. Dulu di TV kalau sudah suruh orang buka akun BCA, kalau udah suruh nabung, kalau udah nanti undiannya baby bands gitu. Ya, Itu list ya, building berarti kan? dia langsung ini sih customer acquisition kalau itu. Oh, langsung customer acquisition ya? Buka. Iya, karena langsung buka. Dan efeknya kan ya menurutku efeknya keren sih. Kayak BCA itu katakanlah punya 2 juta customer gitu. Setiap bulan tahapan BCA gitu ya, suruh bayar admin 15.000 gitu kan. Nggak ngapa-ngapain kan. Nggak ngapa-ngapain, yes. 2 juta kali 15.000 kan. Hitung aja sendiri gitu kan. Kayak berapa puluh miliar. Tapi customernya BCA lebih dari 2 juta orang. Telkomsel juga jangan-jangan gitu juga ya. Iya kan? Telkomsel juga gitu. Telkomsel punya 200 punya ratusan juta customer loh. Telkomsel tuh loh. Ya. Ya. Dia punya 300-an juta kalau nggak salah. Karena satu orang bisa punya double-double. Kayak aku punya kayak 2 device pakai Telkomsel gitu. Oh, berarti kalau dia masing-masing isi pulsa 30.000 atau 20.000 juga uangnya udah gila banget ya. tapi aneh ya, sahamnya nggak naik-naik ya. Oh iya, sahamnya stabil Telkom ya. Telkom stabil ya guys. Ya, nanti gini deh guys, gue bikinin kelas khusus ya buat lihat perusahaan-perusahaan mana yang punya build list gede-gede gitu. Siapa tahu bisa cuan gede kita. Gue cariin deh saham-sahamnya. Oke. Ada lagi. Tuh ada mau ngundang kamu. Anyway, kalau misalnya ada pertanyaan dan lain sebagainya, tuh ada temennya, timnya Ko Denny namanya Martin, dia yang kontak gue tuh. Kamu bisa tanya aja sama Martin tuh kalau misalnya mau tanya buku dan lain sebagainya, kamu bisa WhatsApp juga. Yes, kalau kamu ada kesulitan. Oke, kita lihat lagi ada pertanyaan-pertanyaan lucu lagi. Pelanggannya 170 juta. Iya. Nih, kok ada yang nanya dapat untuk link pitch night itu dari mana kalau sudah jadi customer atau gimana? Dapat apa? Dapat link pitch night, ada yang nanya pitch night ya? Oh, pitch night linknya itu harusnya di email. Harusnya di email. Cek di spam. Oke, ini tadi ada pertanyaannya berulang-ulang dari Muhammad Yusuf. Dia bertanya, saya pengusaha di bidang properti, saya punya data konsumen yang banyak. Agar database ini maksimal digimanain ya? Kalau properti, gini deh, kalau properti tonton YouTube saya tuh. Barusan saya posting minggu lalu itu digital marketing for property. Properti itu bukan cuma sekedar ngandalin database, tetapi personal branding Anda harus dibangun banget. Karena orang closing properti itu nggak ada yang namanya dari list, klik, beli rumah, sekian miliar. Itu nggak ada. Ya, jadi Anda tetap perlu ketemuan, Anda tetap perlu show unit dan sebagainya. Tetapi paling penting adalah Anda bangun personal branding. Nah, personal brandingnya mau dibangun kayak apa? Itu yang menjadi pertanyaan. Gitu. So list building itu fondasi teman-teman. Jadi semua bisnis itu pakai list building. Tapi list building itu bukan segala-galanya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda pakai properti itu bisa dipakai, nggak ada masalah. Tapi Anda harus tahu cara mainnya. Orang closingnya di mana? Asuransi itu juga sama, personal brandingnya harus dibangun. Karena kita beli itu by trust. Orang bukan beli barang, asuransi, beli mimpi, sama trust, beli Anda basically. Karena sekarang teman-teman siapa coba di sini yang punya asuransi dan tahu sekarang UP-nya berapa, yang di cover apa aja, nggak bakal ingat. Gue ingat. Iya, lu doang. Financial planner. Yang lain-lain nggak bakal ingat gitu lah. UP-nya apa saja gitu-gitu nggak bakal ingat. Beli selesai gitu. Karena beli mimpi sama beli teman yang jual. That's it. Understand. Jadi itu perlu nggak asuransi pakai list building? Oh, perlu banget. Karena daripada ngeprospek satu-satu, saya pernah ngelakuin MLM, teman-teman, pakai list building juga. Jadi dari luar, dari traffic, dari social media, saya bawa masuk ke list building saya suruh nonton video dulu. Saya presentasi di dalam list building itu. Ini loh video saya, tonton ya. Kalau setelah nonton itu baru mau ketemu saya baru mau. Tapi kalau belum nonton video itu, saya nggak mau ketemu. Why? Bayangin ya sekarang, kita jualan MLM nih ya. Kalau sudah nonton video, dijelasin MLM, dan masih mau ketemu, closing rate itu 80%. Karena apa? Ketika ketemu, kita tinggal dorong dikit lagi, dia closing. Tapi kalau belum nonton video, blank sama sekali, wah itu berat itu. Mau di closing itu berat setengah mati. Mutar-mutar gitu kalau ngomong. Ampun dah. Understand. Jadi dia belum siap. Betul. Ya. Dan ini siapa? Muhammad Yusuf ya. Itu tuh setauku ya ada orang keren di Amerika, siapa namanya? Yang properti, Grant Cardone. Coba aja lihat bukunya tuh. Dia spesialis juga tuh, Grant Cardone.
Okay. Aku kalau Grant Cardone properti dan banyakan sales ya, banyakan di sales. Kalau properti aku suka ini nih, aku suka Ryan Serhant. Siapa tuh? Ryan Serhant. Ryan Serhant. Oh, Ryan Serhant, tahu. Pernah dengar itu, Ryan Serhant. Itu keren banget. Itu keren banget. Itu internet emang. Oh iya, dia list building banget. Dia list building banget. Ada di YouTube tuh sih, aku bedah bisnisnya dia, link buildingnya di sebelah mana dan sebagainya itu ada tuh. Ryan Serhant, yes. I will watch. Ya, cek aja di misalkan videonya dia ya, cek di description. Terus dia jualan course, dia jualan ini itu gitu kan. Nah, itu perhatiin mana yang list building, mana yang ini gitu. Understand. Tapi kalau misal si Grant Cardone tuh ini ya apa namanya warrior sales beneran gitu ya? Kalau iya, dia salesnya kuat banget. Yes. Dia bagus juga. Ya, itu kalau yang building trust itu tuh gue ingetan siapa? Aduh, namanya siapa ya? Di mana? Namanya di luar di sini. Quotesnya sales ya, yang trust people buy if people like you, they will listen to you. But if people trust to you, they will do business with you. Zig Ziglar. Ya. Oke. Bagaimana dengan new opportunity? Ketika kita cek trend, maka data market yang keluar akan sangat sedikit. Karena memang opportunity baru, sebaiknya coba dilanjutkan atau tidak ya? Ini materi advance bro. Ini materinya advance. Ini bukan materi list building. Saya jawab aja buat teman-teman. Saya jawab buat teman-teman nih, buat pengetahuan aja ya. Karena kemarin tuh saya lagi bahas banyak banget tentang kalau saya mulai bisnis dari nol, apa yang saya lakukan gitu kan. Dan salah satu strateginya adalah new opportunity nih. Nah, new opportunity adalah mencari sesuatu yang baru, mendefinisikan sebuah kategori baru. Kalau di marketing biasa kita nyebutnya adalah brand positioning gitu. Tapi kita mencari posisi yang baru, yang belum ada sebelumnya. Contoh, Robert Kiyosaki, dia bisa ciptakan cash flow quadrant. Itu new opportunity. Yeah. Gitu. Apple ada iPad, iPhone semuanya tuh dia new opportunity terus tuh. Gitu. Yeah. Jadi ketika aku bikin di Tribelio, kita ciptakan new opportunity namanya Tribe Commerce. Kita mau melawan perang harga dengan adanya Tribe Commerce. Something like that. Nah, yang namanya new opportunity itu bukan orang tren, bukan tren-trenan namanya. Belum jadi tren namanya new opportunity kok. Ya orang nggak kenal. Maka kita harus gila-gilaan edukasinya. Saya lagi mau bikin video nih, entar 1-2 hari ini nih. Cari market atau create market. New opportunity nggak bisa cari market, itu create market itu. Iya. Gue create gitu. Nah. Sanggup nggak create market? Edukasinya, konsistensinya, biayanya semua. Kalau sanggup itu dikejar. Kalau nggak sanggup jangan. Yes. Gitu. Yes. Tapi new opportunity itu ya blue ocean. Blue ocean ya babat alas kan kita tahu sendiri. Blue ocean nggak pakai ngajari, itu namanya red ocean. Semua orang udah tahu. Blue ocean pasti ngajarin. Iya. Gua relate banget sih, karena gua ngenalin perencanaan keuangan dengan Massively itu babat alas sih. Karena papi mamiku aja dulu awal-awalnya mau jadi financial planner. Apa itu? Apa itu? Gak ngerti gitu kan. Gak ngerti. Iya. Gak ngerti. Oke. Kode ini kalau dropship gitu kan mau database customer. Nah, untuk tahu customernya gimana lewat marketplace kah atau IG atau gimana? Wah, ini untuk tahu marketnya, maksudnya untuk tahu marketnya? Nggak tahu nih, Hamtaroku. Kalau dropship itu kan mau database sih. Hajar semua menurut saya. Tapi itu dalam banget itu ada baca dulu baru ngerti sih. Ada baca dulu dan ini ada bagian market research. Oke. Ini ada nanya juga Anissa. Kok mau nanya dong bagaimana cara kita bawa emosi pertama? Kira ini kita ngomong 4 menit lagi loh kok. Oke. Iya, pertanyaannya masih banyak. Guys, kalau ini pertanyaannya banyak banget. So, if you have a question, gini ya, menurut gue nih, kamu baca buku dulu ini dulu. Ini bukunya udah gue baca. Oke. Yes, di situ ada namanya List Building Black Book. Tapi kalau kamu ada kesulitan dan macam-macam, itu kamu screenshot aja. Itu namanya ada Martin. Mohon maaf Martin, nanti mungkin malam-malam di WhatsApp banyak orang. 0813 1631 5994. Ya udah tanya aja ke dia aja. Ya, mungkin pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijawab juga sebagian besar dari ini sih. Oke. Tambah 20 menit lagi. Sorry, gue ada. Ya,
Ko Denny juga ada acara mungkin ya. Habis ini aku juga masih ada acara. Tapi thank you buat teman-teman. Ko Denny, lu ada closing statement nggak? Kita udah tinggal 3 menit lagi. Alright, hopefully bisa ini. Jadi gini teman-teman, kita tuh selalu mencari peluang baru gitu kan. Apalagi during pandemi kayak begini, kita mencari peluang baru kayak begini. Nah, peluang baru hanya datang dari unknown possibilities. Jadi tidak ada namanya peluang baru datang dari sesuatu yang sudah Anda ketahui. Itu nggak ada. Kalau Anda sudah tahu, itu bukan peluang baru. Yang disebut peluang baru datangnya dari sesuatu yang Anda belum tahu sebelumnya. Jadi apakah Anda pernah tahu namanya list building? Kalau Anda belum pernah tahu, that's mungkin ini adalah sebuah peluang baru buat Anda. Tinggal Anda bisa grab-nya nggak? Karena kalau misalkan Anda merasa bahwa itu sesuatu yang baru di luar zona nyaman dan saya nggak nge-grab, nanti peluang baru-baru berikutnya Anda juga akan merasa hal yang sama. Itu bukan saya, itu ntar aja gitu. So, peluang baru hanya datang dari unknown possibility. Siapkah Anda ngambil? Gitu aja. Oke. Oh, itu penting banget ya. Unknown something yang baru ya. Oke, so teman-teman silakan coba. Biasa seperti aku bilang ada 2 orang, ada orang yang cari jalan dan orang yang cari alasan. So kamu pilih yang mana? Kalau kamu cari alasan ya kamu akan ketemu 100 alasan dan bahkan lebih. Kalau kamu cari jalan ya kamu akan mulai dulu. Coba dulu aja. Kalau nggak ngerti sambil belajar. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah join malam ini diskusi kita. Walaupun minggu malam nanti seru banget. Thank you kok. Paling nggak saya ada banyak gambaran. Thank you bukunya juga. Keren banget bukunya. Guys, list building. Mas Ri, kamu bisa cari di listbuildingplaybook.com atau kontak marketnya si Martin tuh. Oke, thank you buat teman-teman semua. Thank you teman-teman semuanya. Thank you so much. Di Live berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.